Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobrol ini. Ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung, yang tentunya mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Dan ya, selamat menikmati cerita dari Bro Ayung. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biru. Kemarin ada yang ngomong sebaiknya usulannya gitu, kalau misalnya ada salam satu dari salah satu aja enggak apa-apa kan, Ya, gitu. terserah Bro Ayung, Ya, terserah. saya langsung ke cerita aja, udah diwakilin. Oh, Mas udah Biru. diwakilin gitu. Ada cerita apa Bro Ayung? Baik, baik. Ini ada sebuah cerita ya, teman-teman. Cerita ini dari Mas Topik. Itu usulan yang bagus ya seperti. Ya. Biar ceritanya langsung. Cerita ini ada cerita dari Mas Topik. Mas Topik itu menceritakan kisah masa lalunya ketika beliau duduk di bangku kelas 5 SD. Nggak mau nanyain, nggak mau ngebahas masalah itu. Lanjut. Udah pernah ya, Bi? Udah pernah. Iya, di kelas 5 SD saat itu Mas saya. Dimana saat itu kan sekolahan bener-bener. Nah emang sekarang nggak bener-bener Mas Topik. Yang sekarang bocah lebih banyak nggak taunya. Kalau dulu itu kan lebih banyak karya katanya, apa-apa dikerjain sendiri. Kalau sekarang tinggal kerjain tugas ya halaman sekian, halamannya ngerjain orang tua. Ya wes. Ada cerita horor Mas Topik. Horor banget Mas dulu. Jadi begini, saya itu tinggal sama bapak sama ibu tentunya. Kalau kakak-kakak saya udah nggak serumah, udah punya istri semua dan tinggal sama mertua. Kalau saya sama adik perempuan kecil. Cuman bapak itu udah sering sakit-sakitan, jadi jarang sekali dia keluar rumah, bahkan keluar kamar pun jarang, kecuali mau pepet jemur. Entah sakitnya kuning apa liver apa komplikasi lah seperti itu. Cuman beruntung ibu emang dari dulu ya bukan wanita yang diem di rumah, jadi perempuan yang diem di rumah, tapi dia itu sering ngebantuin bapak ya dagang begitu Mas. Jadi kalau misalnya jam 3 pagi itu udah keluar, dia jalan ke pasar. Ya jualan macam-macam lah, sayur, sarapan, kadang-kadang apa aja yang komoditi yang bisa dijual. Praktis saya itu kalau nyiapin untuk sekolah, ya peralatan-peralatan sekolah kecuali nyuci saya nggak bisa, itu harus nyiapin sendiri. Nah Senin waktu itu ya, itu hari Senin kejadiannya, saya pernah ngalami lucu tapi rame, horor Mas. Ya nanti ada horor, sabar Mas, katanya begitu. Jadi dulu saya waktu itu ya hari Senin, nah Senin sebelumnya itu saya disetrap sama guru. Gara-gara apa? Terlambat. Ada kelengkapan juga yang kurang enggak saya pakai. Itu sebenarnya masalah terlambat itu salah sekolahan. Salah sekolahan. Jamnya kecepatan. Murid itu nggak salah. Nggak salah, nggak pernah salah. Coba jamnya dimundurin gitu. Murid anak-anak nalarnya belum nyampe, ya kan? Coba jam sekolah dimundur. Mundur Ya tetap aja deh yang telat tetap aja. Jadi saya nggak pakai topi, udah pakai dasi yang kecil segini, nggak pakai topi, lupa. Nah Senin itu saya nggak pengen terlambat lagi Mas, saya persiapkan topi udah ada, ini apa namanya, dasi udah ada, celana si kotor, nggak apa-apa wes, saya sikat-sikat begini yang kotor-kotor buat main gundu. Saya udah pakai, yang namanya bocah kecil ya, mau nggak terlambat gimana, mandi sambil mainan. Mandi saya dulu itu di belakang, makanya sumur ada katrol buat mainan, dembleng, lebih keras lebih indah, dembleng, supaya begitu dembleng. Mandinya kapan? Ya terlambat, belum nyiapin, baru pakai celana, masih telanjang baju, ngetes bedil-bedilan yang dari bambu itu lebih suaranya keras apa enggak. Oh ya bagus, pakai baju, udah pakai baju, ngecek kelereng kemarin menang berapa, ya sampai sekolah juga terlambat, sama aja. Cuman kan ada yang aneh waktu itu begitu, saya kalau ngeliat di jam dinding walaupun kelas 5 males banget hitung-hitung itu jam berapa. Saya termasuk ondol, dia bilang ngomong begitu. Dia jadi belum tahu jam gitu waktu. Tahu tapi males ngomongnya. Bilang aja nggak tahu ya, Vi. Jadi saya itu kalau misalnya memperkirakan jam berangkat sekolah, asal keluar anget berarti 6:30. Kalau anget lebih berarti jam 7 lebih lah ke sana. Saya harus bergegas. Begitu juga saat itu saya keluar rumah, wah jangan-jangan saya kesuwen kelamaan mandi. Udah sepi, nggak ada bocah yang pakai
merah putih di jalanan. Saya kan rumahnya gak masuk ke kebun, pas keluar ke jalan sepi. Wah, saya bergegas. Kalau ngempit dulu belum pakai celana dalam ya, masih gondal gandul. Saya itu kalau takut Enggak, jam umur segitu enggak gondal gandul. Apa? Kontal kantil. gondal kantil, betul. Belum Nah, sunat masih- pula. waktu Bi. masih kecil. Iya, belum. Gondal kantil ya, kecil gondal kantil, gede gondal gandul. Kegedean, gedabrak-gedabruk. Coba ketemu. Nah itu saya itu setengah berlari, sadar ngempit-ngempit. Saking takutnya itu hampir terkencing-kencing lah ya. Bener, sampai deket sekolahan tinggal satu pengkolan lagi. Jangan kan bocah yang pakai baju SD, yang SMP kadang pakai sepeda juga ada. Saya langsung belok itu. Pas udah deket sekolahan saya ngerem. Naik sepeda berangkatnya. Jalan, lari setengah lari tapi ngerem Ada katanya. remnya. Rem, karena ada yang aneh. Kalau misalnya upacara bendera udah mulai, biasanya senyap, kecuali lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu kok nggak ada itu yang di mic ngomong apa itu mas? Ya namanya pembawa acaranya lah, atau yang baca doa itu. Iya nggak ada orang ngomong apapun, senyap. Saya pikir biasanya kan senyap. Kok ini ada suara rame gembromsong gitu rame. Saya kan, ada apa? Upacara kok jadi rame begitu? Saya mendekati area sekolah itu kan temboknya tinggi. Kalau sekarang itu banyak. Biasanya kalau sekolah identiknya temboknya yang bata itu ya. Jadi nggak bisa tembus kalau dari samping. Apalagi saya dari dulu kecil, saya tumbuhnya ke samping mas. Jadi nggak bisa ngomong. Saya berhenti itu di depan sekolahan, tapi kalau gerbangnya agak jauh. Kok bisa ada suaranya rame di dalam? Bukannya upacara kan tenang hikmat begitu ya. Saya mau ngeliat begini nggak nyampe, naik satu profilan tembok. Saya naik begitu set, di dalam itu bukannya orang anak-anak itu pada upacara, tapi pada berkerumun sana. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kerumun itu di depan ruang kelas 1 sama ruang kelas 2. Di situ juga ada bapak-bapak guru, bapak ibu guru di situ banyak. Dan ada lagi hansip. Ada hansip, ada palurah di situ. Terus kayak di ruang kepala sekolah itu mondar-mandir kayak sibuk banget. Itu pada teriak-teriak pak guru, aja mono-mono, gua kena beling, nanti nanti kejatuhan genteng. Emang kenapa ya? Kena kaca, beling itu kaca. Iya, beling kan kaca, emang kenapa? Tapi Kalau kan, genteng itu wingka namanya. oh iya wingka. Iya kan? Jadi Bener nanti kan? ada yang pecah, Gentengnya ada yang pecah. gentengnya ada yang pecah, kacanya juga ada yang pecah Iya, maksudnya. berarti beling itu kaca. Iya. Wingka itu pecahan Gak genteng. paham itu keramaian segitu di kelas 5 itu nggak bisa mencerna. Tapi bocah kok pada berkerumun kok nggak upacara. Dipegang dari belakang saya sininya. Pek, lebu, wali kelas. Pak, lengkap kabeh pak, lengkap semuanya. Udah ketakutan duluan. Dan di sini kayaknya ada ngecerit sedikit lah. Saking takutnya. Lebu. Saya nggak berani nanya sama Pak Guru, sampai langsung menghambur ke teman-teman. Saya nanya sama teman-teman, apa, embuh semua, nggak ada yang tahu. Tapi saya dengar ada yang ngamuk dan saya lihat itu kaca-kaca samping ruang, kaca yang di tembok depan itu pecah semua. Dari kelas 1 sampai kelas 2 itu pecah semua. Sampai ngelihat ke dalam itu genteng-genteng. Jebol maternity itu banyak yang jebol, jadi rusak porak-poranda. Saya ngeliatin Pak Guru kayaknya mondar-mandir, Sibuk. wirawiri sibuk ya. Terus lama-kelamaan saya nungguin, nggak dapat informasi apa-apa dari teman-teman. Cuman pada bingung tapi rame. Bocah kecil kan ada yang pengen masuk. Lah itu yang diomelin, nanti kena kaca, nanti kena genteng gitu kan. Terus diumumin itu di speaker ya. Saat ini upacara ditangguhkan dulu, ditiadakan, bukan ditangguh, ditiadakan. Terus anak-anak silakan kembali ke rumah dengan tertib, Dipulangkan berarti. dipulangkan. Bocahnya gembira, Bebas itu istilahnya, namanya tuh bebas. Nggak ada pelajaran, mau main gunung, mau main tembak-tembakan, memang lagi musim begitu. Saya lari sama teman-teman sampai rumah. Pas sampai rumah, Tapi si Mas Taufiknya tadi udah sempat masuk ke sekolah ya tadi. iya udah sempat masuk ke sekolah. Tapi belum tahu apa yang terjadi. Nggak tahu apapun yang terjadi dan saya emang nilai aja lah, yang penting munggah katanya, yang penting naik. Jadi bukan tergolong anak cerdas saya. Sampai rumah barengi ibu itu baru pulang dari pasar. Ayo wene nang omah, jongkot nang omah katanya. Hari gini kok di rumah, kok bolos, kamu itu bolos. Ibu dilewani kesel-kesel jam 3 pagi berangkat ke pasar, kamu sekolah kayak gini. Pak,
Wis ping pira udah berapa kali anak begini. Anak siapa? Bapaknya kan di dalam. Topik nang omah kiye kok, Topik di rumah. Pik, kon dolos. Wah, saya dipaido dua-duanya. Ora Bu, yakin. Emang kenapa kok jam segini udah pulang, bukannya ini upacara? Jadi kene Bu, sekolah aku melayu, saya lari sampai sekolahan, rusak-rusak genteng, nggak bisa cerita, susah. Maksudnya apa? Bocah ngomong apa sih? Terdengar dari depan itu suara gobrak. Itu saya paham banget, itu kakak saya. Itu kalau Kang Parmin itu datang, dia pakai sepeda, pasti sepedanya itu main senggrek aja di pagar bambu. Parmin itu yang datang. Orang bolos, si Topik itu nggak bolos, emang diliburin. Kau ngerti Min, sing siapa? Dari siapa? Saya dari sana. Dari sana dari mana? Dari sekolahan rame kok Mak. Rame banget katanya. Emang kenapa? Sekolahannya bocah ini ada yang rusak katanya. Saya baru tahu dari penjelasannya kakak. Katanya ada yang rusak, terus dijebol gentengnya, sama kaca-kacanya itu dirusak semua. Lah pelakunya siapa Min? Ya empu katanya. Tapi dengar-dengar sih tadi katanya yang ngelakuin itu yang namanya Tarmidi bocah kaya sih kadang-kadang seruang-seruung, kadang-kadang seruang-seruung. Kalau orang dulu itu nggak ada pekerjaan disebut seruang-seruung. Enggak wis, aku tak kemana Mak? Sekolahan. Enggak, bocahnya katanya lagi mau dibawa ke kelurahan, katanya ke balai desa, ngomong ke balai desa. Akhirnya sudah itu dibawa di balai desa, diproses. Mas saya nonton ke sana, saya nggak ikut, saya mendingan main apaan, nggak rame, buat bata kecil kayak gitu nggak rame. Nah itu saya taruhlah peristiwa itu udah terjadi dan buat saya itu nggak ada apapun, nggak ngaruh apapun. Dan katanya dengar kalau si Tarmidi udah dilepasin lah, ada jaminan keluarga dan lain-lain. Saya bertumbuh terus pas lulus kelas 6 saya dibawa ke sama saudara itu maksudnya kakak ipar perempuan kan orang Jogja. Saya sekolah di sana sampai lepas berarti mau SMA, saya baru pulang lagi ke sini, berarti ke daerah Tegal sini, ke daerah Tegal. Saya pindah sekolah, kemudian ya semuanya kan udah beda ya. Saya aja ngomongnya banyak terpengaruh ini ngomongnya kan beda begitu. Saya nggak mikirin masa lalu pernah terjadi apapun. Terus rumah-rumah juga mulai banyak. Bahkan nggak kebayang pernah dilahirkan. Gitu. Nggak pernah dilahirkan. Bahkan orang tua saya siapa? Saya nggak tahu. Masa lalunya hilang semua, sirna, hilang begitu kan. Saya enggak sih. Dia melanjutkan kehidupan di situ. Saya sebagai anak SMA. Bahkan tetangga-tetangga dulu kan ya, yang teman-teman SD aja udah banyak yang nikah, udah banyak yang ya macam-macam, sendiri-sendirilah, saya nggak terlalu mikirin. Kemudian saya, ini singkat-singkat saja Mas, saya selesai sekolah, kemudian saya nggak kuliah, saya kerja, saya ngetan lagi ke daerah Jogja, kemudian di sana disekolahin, bla 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 sampai lulus. Saya menikah, dapat orang sana. Dan saya ada keinginan, waktu itu sebenarnya sakit, saya ada recovery, ada sakit di daerah perut. Saya bukan kerja di instansi, bukan di pemerintahan ya, bukan di lembaga. Akhirnya mau libur kapan aja terserah. Saya pulang, kata istri, Pak, jenengan buat supaya cepat sehat mendingan di kampung, balik di kampung dulu, udara desa, udara ini kan cepat buat kesembuhan. Ya saya pulang kampung sama istri. Ya biasa, kalau istri di sana cuma 2 hari, saya udah punya anak. Cepat ini cerita berarti. Nah itu saya di kampung nangge, masa lalu mulai tak gali lagi kan. Teman-teman masa lalu yang masih ada di kampung siapa, ternyata udah gak asik, udah mikirin kehidupan sendiri-sendiri. Diajak ngomong, kalau ada rokoknya, rokok habis pergi. Bapak-bapak kakek-kakek, itu paling saya demen kalau ngomong sama kayak kakek, sama nini-nini yang udah tua banget. Ngomong, kemien kon begini, kamu itu dulu begini-begini itu. Nah, pas saya lagi ngetan-ngetan itu pinggiran kali, itu ada panggok atau ranggonnya. Di situ saya dipanggil, Pek, kon Topik kok ya? Pek, kamu Topik kan? Gitu. Saya ngelinguk kan, ini orang siapa? Saya pikir begitu kan. Tapi kalau dari bengadek itu, dari bodinya itu, gede-gedenya hampir mirip sama Tarmidi. Tapi rambutnya kok putih. Oh iya, saya juga udah tua. Dia aja dulu lagi ngelakuin perbuatan itu. Saya kelas 5, dia itu sekitar 20-an tahun. Berarti tetap saja manggilnya Mas.
siapa ya mas, kayak aku sombong, kalau mau digituin, sombong sama aku, mana, saya dipanggil di Ranggon, saya dudukin di situ, jogong, duduk, itu kalian lihat, mungkin saya tuh bawa rokok apa enggak, begitu kan ya, saya prasangka begitu, saya duduk, saya ngormatin, dan detik itu juga saya ada etiket, saya pengen ngorek informasinya yang dulu itu loh, yang waktu sekolah, ya. Saya kok sambung ke situ. Saya nungguin lama, nggak pulang-pulang. Dia itu rumahnya agak masuk ke jalan kecil. Itu katanya mau bikin kopi. Datang. Oh, Tarmidinya bikinin kopi. Iya mas, Tarmidi rambutnya udah putih semua kan. Tapi badannya masih sehat. Dia tuh bawa kopi. Panas banget kan ya, Bi. Kayak gini. Di ujungnya begini. Lama-lama berhenti. Kayak gini lagi kan. Bawa lagi. Gimana primen sih, nggak dipakai tatakan. Padahal kan agak jauh. Akhirnya nyampe juga. Pas sudah nyampe, mas, sampean asli apikan temen, kok baik banget bikin kopi. Nggak apa-apa, saya kangen lihat kamu sekarang udah tua. Oh, wingi bojone itu kemarin istrinya yang kacamataan ireng, ayu nemen katanya. Bilang ayu banget. Saya sanjung juga sih, pentol bisa cari istri secantik itu katanya. Udah temdi rokoknya gitu. Ya basa-basinya begitu. Kayak disep ya, ini disep. Rokok mas, monggo disep sambil ngere. Saya bilang begitu. Ini bisa ngobrol nih. Dari kemarin saya jenuh, nggak ada obrolan yang berarti. Ada dikopiin. Nah itu saya coba, dinung, saya cobain. Kopi angel men rasanya. Maksudnya gimana mas Topik? Kayak kopi sing wis rong wulan apa ya gitu. Kopi jamur gitu. Mau cerita serem jadi kamu aduh Pik gimana sih? Iya mas kayak kok saya pernah soalnya saya pernah kopi sasetan yang merek di Kapal Api tapi nggak pernah saya minum udah lama banget rasanya kayak gitu. Tapi tetap saya minum buat temen rokok dan nggak mau si Kang Tarmidi Mas Tarmidi tersinggung. Saya minum mantep oh ya Pik, mantep oh ya katanya begitu, mantep mas rokoknya di semua. Sebab pas cepat banget kayak dia nggak pernah ngerokok bertahun-tahun. Pas cerita mas jenengan dulu inget apa enggak ini maaf ya jangan tersinggung jenengan katanya dulu dibawa ke keluarga iya bangsat kok langsung marah aduh saya salah ngomong atau gimana iya mas ini ceritanya itu aslinya gimana mas ceritanya dulu kenapa dibawa ke kelurahan saya Pik wong kayak aku loh wong waras kayak gini sehat dan saya nggak pernah ngelakuin perbuatan yang dituduhkan. Saya dibawa ke kelurahan. Wah disuruh ngaku, saya ngerusakin. Ternyata bukan cuma sekolahan, Bi. Jadi sekolahan iya, rumahnya Kak Sobari juga iya, Bi. Ada di situ orang lumayan kaya dari dulu gitu ya. Namanya Kak Sobari. Itu juga kacanya itu dirusakin. Katanya pelakunya saya nggak mau ngaku apa. Kalau nggak melakukan Pik terus ngomong itu juga dosa Pik. Sampai nggak melakukan, aduh. Kata Topik, saya selama bertahun-tahun menyatakan dia pelakunya. Begitu juga keluarga dan warga desa. Apakah yang benar Tarmidi dan kami salah gitu kan? Terus akhirnya primen mas, ya jadi dibebaskan dong saya nggak salah. Nah terus waktu itu malam itu sampean sebenarnya ada di mana? Mulailah dia bercerita ini horor baru mas. Oh. Jadi karena gemien dulu saya itu pas malam yang katanya saya yang rusak itu memang saya pergi tapi sebelumnya berarti 3 malam sebelumnya saya kan rumahnya kan depan itu dapuran bambu sampai sekarang juga dapuran bambu lebat saya pusing Pik dipaido orang tua terus sama tetangga kalau saya nggak kerja. Nah saya ngeliatin ke kebun sana, saya ngeliat kalau misalnya ada orang dateng ngasih uang lumayan ya jangan banter-banter lah buat modal buat beli sepeda. Nggak punya sepeda nggak apa waktu itu. Nah saya tamat-tamatin begitu itu apa di rimbunan dapur-dapuran bambu kayak ada orang yang berdiri tapi kalau saya liatin miring begini ntar dia kayak masuk lagi ke dapuran bambu. Kapan itu siang apa sore? Malam bermaghrib. Nah bermaghrib habis maghrib gitu. Sampean di luar, ya saya kan biasa di luar. Ya dulu waktu Topik kelas 5 masa bodoh dengan kegiatannya si Tarmidi ya Bi ya. Nah, ya aja saya mas. Pas itu saya diceritain dia. Pas itu orang itu lama-lama berarti hari besoknya lagi seperti itu lagi, tapi semakin jelas ternyata itu aki-aki orang tua. Orang tua itu
Berarti sampai 3 hari berturut-turut orang tua itu keluar dari bambu-bambu itu. Dan kata si Tarmidi, saya nggak kenal itu siapa. Tapi yang jelas orang tua, tapi kayaknya galak, wong kumisnya aja gede gitu kan. Terus orangnya tinggi. Kon pusing, bocah nom gitu kan. Kamu itu pusing. Kamu tuh pusing. Malu aku baik jadi anaknya aku. Ikut saya aja jadi anaknya saya. Nanti kamu mau apa aja saya kabulin. Di Tarmidi begitu. Saya mulai duduknya tak benerin ya Mas, kira rame kayak. Aslinya gimana ceritanya gitu kan. Nah, saya itu katanya mau dikasih apa aja, Pek. Ya saya nurut. Kalau mau dikasih kekayaan, saya dikasih sepeda apalagi. Kekayaan itu nggak terlalu. Tapi kalau dikasih sepeda saya seneng banget katanya. Wis kan, engko ya nanti besok kamu di sini lagi kata orang tua itu. Tapi tengah malam, jangan jam segini. Akhirnya aku ya besoknya duduk di situ lagi. Cuman karena duduk di sini nanti ada orang lewat, apa orang tua ngeliat, saya justru yang masuk ke dalam kebun katanya. Itu baru aku duduk di sana. Berarti duduknya lesehan di bawah dapuran bambu. Itu ada ya daun-daun kering lah. Saya bersihin begini pakai telapak tangan. Saya duduk di situ pakai sendal jepit, duduk sendal jepit. Kaget banget pokok copok hatinya aku. Itu si aki-aki itu datang orang sebaik ini nganggo jaran katanya. Pakainya kuda warna ireng gedeng, keling katanya hitam, gogoh banget kudanya hitam. Orang itu pakainya apa? Hitam juga. Itu datangnya dari mana nggak tahu, tahu jogrok di depan saya. Wong saya baru betulin apalah iseng-iseng gitu ya, bubutin koyo-koyo tempring akar-akaran pring. Lu tahu-tahu ada kon wis nenggone yo melu, saya suruh ikut sama naik ke kuda itu, nggak megangin buntutnya. bonceng gitu, grewil lah ya. Itu saya yo ikut, saya langsung kayak nggak ada penolakan, nggak apa, saya mau langsung naik. Aja nggak boleh. Bocah wingi wani-wani katanya bocah kemarin berani-beraninya naik tunggangan saya. Kamu jangan ini nggak boleh khusus. Kayak pakai kayak nuding ke balik bambu. Ya Allah, saya waktu itu langsung umpeten, bener-bener saya umpetan di bokongnya jaran katanya. Emang apa? Macan. Macan yang gede-gede nih, sing poleng-poleng kayak apa ya? Iya macan ya, macan yang gurem jogro gede banget. Palanya tapi kira cilik ya, gede sama ini, dase. Palanya gede banget, dia itu posisi udah begini. Aja wedi. Itu tungganganmu, saya tunggangannya ini. Maksudnya gimana Ki? Kayak nggak kawan, kamu itu naiknya itu. Ya saya nggak ketemu akal ya. Dia nggak kepikiran, aku jadi He-Man gitu kan. Jadi He-Man pakainya macan. Iya. Oh iya He-Man pakai macan. He-Man. Teman-teman di area itu pasti paham. He-Man. Akhirnya gimana, naik atau gimana? Disuruh naik, saya disuruh naik. Waduh saja saya takut. Apalagi disuruh naik macan kayak gini, mulutnya dicontoh-contohin waktu cerita itu kan. Jadi talingnya kelihatan, saya ketakutan. Gue nurut, itu punya kamu itu majikannya, coba tundang. Saya manggilnya Chan, nenek gitu, sambil umpetan di bokongnya ini kuda. Itu datang langsung deprok, kayak nurut sampai langsung ya numpak ya. Saya langsung naik, takut saya langsung hilang. Itu kayak baru naik di situ, tahu-tahu nengarepe Umi Kaji Sobari di depan rumahnya Kaji Sobari dan sepi. Macan itu enggak jalan begini, apa lari enggak, tapi kayak keleyang begitu. Keleyang itu saking halusnya. Satu jengkal jauh di depan rumah Kaji Sobari. Tiba-tiba di situ saya itu enggak ingat apa-apa, tangan langsung ngetok. Tangan itu jalan sendiri, ambil balok. Prang di rumahnya Kaji Sobari, diajar-ajarin. Kurang mantap maning ya, pot-pot di situ tuh saya ajarin semua. Anehnya perasaan seneng dan aki-aki itu dikutuk kayak gitu, seneng banget pokoknya. Dia itu kayak saya benar jadi anak buah, saya tuh harus begitu. Cocok dan saya rasanya seneng, bahagia, bangga. Saya terus ngelinguk pas udah saya sampean masih di atasnya macan. Iya, sambil ngecek-ngecek itu berdiri. Orang tiba loh, seimbang katanya. Empuk teman. Nah pas udah selesai itu,
Mana katanya ke sana. Wes ngarepe sekolahan. Di depan sekolahan. Weh, sekolahan. Mana dihancurna maning. Saya itu kayak kerendek hati, langsung ururen ada tahu ada di depan tembok persis dan balok itu masih dipegang. Terang. Kacanya sekolahan dari kelas 1 sampai kelas 2 itu diajar-ajar semua. Terus saya ngelihat bendera merah putih kayak gembremet, kayak emosi kata si siapa tadi Tarmidi. Tahu-tahu sama macannya ya wes di atas. Saya copotin kepangan dimakan sama macannya. Awang ngomong kayak gitu terus ada kayak gitunya. Amen cerita kayak gitu serius Mbak. Ya kata si Tarmidinya begitu. Habis itu turun naik lagi ke atas hubungan. Decak cabe katanya. Decak itu diinjak-injak sama macannya. Batu jago-jelek begini apa genteng-gentengnya hubungan. Terus nggak jeblos kata si Topik ya. Jeblos ambrol KB tapi saya sama macan itu nggak ikut amblos. Aki-aki itu seneng banget. Yo sip kayak gitu. Nah udah ngicok-ngicok sekolahan, saya akhirnya itu dibawa muter-muter, entah daerah apa, ada istana, ada macam-macam lah, saya nggak pernah lihat. Tahu-tahu saya udah di kamar, dibangunin sama emak, bukan sama ngomong kelurahan. Orang-orang kelurahan, sama orang kelurahan. Iya, saya kok ada Pak Lurah, kok ada Pak Guru, SD, saya dibawa, dipegang-pegang di sini diket-iket. Sampean diket-iket. Ya kan lagi sekolah orang ngerti, kamu lagi sekolah nggak tahu. Saya dituduh ngancurin itu kan padahal kan enggak ya. Ya tadi sampean cerita sendiri sama macannya itu. Iya ya, apa saya ngancurin ya. Saya lagi ngobrol begitu, tahu-tahu dari kejauhan itu kan kayak di jalanan gitu ya. Di kejauhan ada RT. Itunya Pak namanya Pak Maksum. Sampai digituin. Dari jauh itu ya. Siapa yang kayak gitu si Pak Maksum, enggak ketua yang RT. Giniin itu sih. Iya Pak Maksum. Oh, manggil siapa? Manggil Topik. Manggil Topik yang lagi ngobrol sama Tarmidi. Iya. Stres taunya mesti. Iya men, cepet ke sini. Saya Mas Topik, wujud nggak sampean kabeh. Rokok buat sampean. Mas Tarmidi. Oh iya Mas Tarmidi. Temenan api kan temen. Kok kamu baik banget. Sampean kan siapa yang gak tunduk, sampean aja anak buah aki-aki yang pakai kuda, punya macan, iya kimburin aku kan. Di belakangnya, aduh serem nih. Akhirnya, ini rokok buat sampean semua, saya ngibrit ke tempatnya RT itu, diceritain. Wong Kondir jak ngomong katanya, orang gila diajak ngomong, ini aja dalam pengawasan terus. Ya, saya mau ngomong gimana ya mas, emang itu diceritain emang horor tapi ternyata yang saya kejak ngobrol itu orang stres. Saya kan nggak pernah tahu. Dari kecil udah cabut gitu ya. Jadi nggak pernah tahu itu perkembangannya kayak apa. Ternyata itu masih stres dan katanya pernah mending itu menikah, kumat lagi, minta cerai istrinya dan sampai saat itu juga masih stres. Sampai sekarang. Cuma ininya maksudnya gangguannya tuh kayak gitu ya. Ya seakan-akan dia punya tunggangan dan dia tetap nggak merasa ngancurin sekolahan. Cuman pas diurut-urut kata RT-nya, kenapa dia ngancurin rumahnya Kaji Sobari? Katanya dulu kalau mau nonton film nggak boleh, harus dendam, berarti dendam. Sekolah pun mungkin bermasalah dengan karena sekolah. Nggak disekolahin. Kelas 2 itu nggak ada biaya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Cerita yang cukup menarik dan pasti itu masih misteri sih Mas Tarmidi gitu, apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mungkin benar ada gangguan kejiwaan atau mungkin ada hal-hal lain gitu. Itu aja. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Taufik yang udah berbagi kisahnya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.